Apa hikmah sebenarnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur? Banyak sekali hikmahnya. Pertama, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami jadikan Al-Qur'an itu berangsur-angsur untuk memperkuat hatimu wahai Muhammad. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun lamanya, di mana ya gelombang perlawanan terhadap dakwah beliau itu mengalami pasang surut, bahkan cenderung menaik intensitasnya. Kalau misalnya Al-Quran diturunkan pada malam ketika di Gua Hira itu saja, saat itu terjadi sekali saja, ya, maka ya Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa akan mengalami tekanan yang sangat dahsyat. Karena apa? Momennya ya semakin bertambah waktu, semakin menjauh dari hari di mana beliau kejadian di Gua Hira, akan semakin jauh memori beliau dengan kondisi dengan peristiwa itu. Sedangkan kejadiannya itu terus terbaharui. Ya, sehingga hatinya akan semakin terasa sempit dengan hal-hal itu, dengan perlawanan itu. Namun dengan adanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ini sebenarnya rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin. Pada Nabi Muhammad SAW pertama adalah supaya malaikat Jibril bolak-balik dari langit ke Nabi Muhammad, dari langit ke Nabi Muhammad. Sering ketemu malaikat Jibril sehingga Nabi dikuatkan terus-menerus. Makanya ya, orang kalau ingin menjadi seorang sahabat yang baik, pendamping hidup yang baik, itu nggak cuma berada sekali dua kali saja, namun dia harus senantiasa terus-terusan mendampingi, dia berada bersamanya, berdiri di sampingnya untuk saling menguatkan. Itulah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk menguatkan Nabi Muhammad. Itu dari segi nabinya sendiri. Yang menarik adalah dan juga untuk kita gitu ya, adalah bagaimana Al-Quran itu dengan diturunkannya secara berangsur-angsur menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bersumber dari zat yang satu. Kita tahu ya, teman-teman juga mungkin pernah merasakannya lah. Pernah nggak nulis puisi gitu waktu SD atau waktu SMP atau waktu SMA? Kalau puisi tersebut ditulis lalu dibaca ketika kita sudah dewasa, sekarang nih kita baca puisi kita zaman dulu, kira-kira gimana perasaannya? Rasanya kok alay ya, rasanya kok begini banget, seandainya saya tidak menulis puisi ini zaman dulu, malu-maluin aja. Begitu juga satu orang itu pun mengalami perubahan ketika dia menulis suatu karya ilmiah gitu ya. Di awal tahun ke 10 tahun selanjutnya pasti akan mengalami perubahan tuh, dari segi informasinya, dari segi bahasanya, entah yang tadinya informasinya A, ternyata yang benar B, akhirnya diubah jadi B, diubah jadi C, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran yang turun selama 23 tahun, yang turun ya di dua tempat yang berbeda, yang turun di dalam berbagai macam kejadian-kejadian penting yang terjadi saat itu, yang hal-hal ini sangat memungkinkan untuk menjadikan Al-Quran itu mengalami perubahan selera bahasa yang sangat signifikan. Namun ternyata kita dapati Al-Quran itu seperti ya, tidak ada bedanya, seperti satu waktu, dan tidak, yang ajaibnya adalah tidak ada bentuk amandemen dalam hal informasi. Tidak ada bentuk amandemen dalam hal informasi. Yang ada adalah amandemen dalam perintah dan larangan. Informasi itu satu saja, ya, benar atau salah, tidak bisa berubah. Informasi yang saya dapatkan bahwa hal itu adalah benar, bahwa berbohong itu adalah tidak baik, gitu ya, tidak mungkin berubah di masa yang akan datang menjadi baik. Bahwa susu itu warnanya putih, tidak mungkin informasi itu berubah di masa yang akan datang bahwa susu itu berwarna hitam. Namun berbeda dengan perintah, gitu ya. Waktu kecil anak kecil itu dilarang untuk main siang-siang, ya.
nggak boleh kamu main siang. Tapi kalau udah gede gitu ya, kebalik, kamu disuruh siang-siang jangan di dalam rumah sana, keluar pergi mencari nafkah. Ini dalam urusan perintah ya, karena perintah itu berkaitan dengan kebijaksanaan, berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan bagaimana kemampuan orang tersebut. Ini menjadi bukti yang sangat kuat gitu ya, bahwa Al-Quran itu dia seperti bangunan, ibaratnya kayak seperti satu bangunan puzzle gitu ya, puzzle yang udah rapi, udah jadi, terus dipecah dipecah gitu ya, walaupun terlihat berserakan, namun apabila dirangkit kembali dia seperti sesuatu yang satu.